Polres Gianyar, Polda Bali melaksanakan pengamanan pertandingan BRI Super League 2025-2026 antara Bali United FC melawan Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Minggu sore hingga malam. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Gianyar, AKBP Chandra C. Kesuma, dan turut dipantau oleh Wakapolda Bali, Brigjen Pol Imade Astawa. Halo Sobat Polri, dengan saya Brigpol Cynthia. Saat ini saya sedang berada di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Saat ini Polres Gianyar sedang melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola antara Bali United melawan Persija Jakarta. Berikut liputannya untuk Anda. Sebanyak 460 personel gabungan diterjunkan, terdiri dari Polres Gianyar, Polda Bali, Brimob, Polresta Denpasar, serta dukungan TNI, PMI, dan pemadam kebakaran. Sebelum laga dimulai, seluruh personel mengikuti apel kesiapan untuk memastikan prosedur pengamanan berjalan sesuai standar operasional. Pertandingan yang kick-off pukul 20 waktu Indonesia Tengah berlangsung tertib dengan jumlah penonton mencapai 9.811 orang. Persija Jakarta berhasil mencuri kemenangan tipis 0-1 lewat gol Gustavo Almeida dos Santos pada menit ke-8 pertandingan. Kapolres Gianyar menyampaikan pengamanan dilakukan secara preventif dan humanis guna memberikan rasa aman kepada masyarakat dan supporter. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir lancar tanpa gangguan Kamtibmas yang menonjol, ditutup dengan apel konsolidasi sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas. Dari Humas Polres Gianyar, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan laporan kesatuan dalam rangkaian serah terima jabatan Kapolda Sumsel. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses transisi kepemimpinan sebagai sarana penyampaian kondisi objektif satuan kepada pejabat Kapolda yang baru. Acara digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang. Berikut Bribda Serdi melaporkan untuk Anda. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Pagi ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan laporan kesatuan Polda Sumsel dalam rangkaian serah terima jabatan Kapolda Sumsel. Kegiatan dihadiri Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK SHM Hum, Wakapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel, pejabat utama Polda Sumsel, dan Kapolres jajaran Polda Sumsel bertempat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Minggu 8 Februari 2026. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan laporan kesatuan dalam rangkaian serah terima jabatan Kapolda Sumsel. Kegiatan dilaksanakan di ruang serbaguna lantai 2, Gedung Presisi Mapolda Sumsel pada Minggu 8 Februari 2026. Kegiatan laporan kesatuan ini menjadi bagian penting dalam proses transisi kepemimpinan sebagai sarana penyampaian kondisi objektif satuan, mulai dari situasi wilayah, kinerja, hingga potensi gangguan Kamtibmas kepada pejabat Kapolda yang baru. Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Andirian R. Jajadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumsel menyampaikan kata pengantar yang memuat gambaran umum situasi Polda Sumsel sekaligus apresiasi atas kinerja seluruh jajaran. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan paparan laporan kesatuan Polda Sumsel yang disampaikan oleh Karorena Polda Sumsel, Kombes Pol Budi Suryanto. Paparan meliputi kondisi wilayah, situasi Kamtibmas, struktur organisasi, capaian kinerja, serta tantangan dan potensi gangguan keamanan. Untuk melengkapi paparan, ditayangkan pula video laporan kesatuan Polda Sumsel sebagai bahan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan kondisi satuan. Sebagai bagian dari rangkaian serah terima jabatan, dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan memori sertijab Kapolda Sumsel terdahulu Irjen Pol Andirian kepada Kapolda yang baru, Irjen Pol Sandi Nugroho, sebagai simbol penyerahan tanggung jawab dan kesinambungan kepemimpinan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sebagai bagian dari proses estafet kepemimpinan di Polda Sumatera Selatan. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV.
Suasana hikmat mewarnai kegiatan pembinaan rohani dan mental atau Binrohtal Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur yang digelar di Masjid Raudhatul Jannah pada Kamis 12 Februari 2026. Kami dari Polresta Banyuwangi dengan saya Bribda Tegal Balkansa Godama, anggota Banyumas Polresta Banyuwangi, melaporkan hari ini Polresta Banyuwangi melaksanakan kegiatan Binrohtal di Masjid Raudhatul Jannah. Berikut adalah cuplikannya. Wakapolresta Banyuwangi bersama seluruh jajaran anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polresta Banyuwangi mengikuti kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis ini. Binrohtal menjadi sarana pembinaan spiritual di tengah padatnya tugas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan bertujuan membentuk karakter personil Polri yang profesional, berintegritas, serta memiliki empati tinggi dalam menjalankan tugas kepolisian. Melalui kajian agama dan doa bersama, para personil diajak memperkuat nilai-nilai moral dan nilai tanggung jawab sebagai abdi negara. Dengan mental yang kuat dan rohani yang sehat, Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur berkomitmen untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dari Tim Humas Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya penanggulangan pasca bencana banjir bandang, personel Polres Gayo Luas mendapat apresiasi dari masyarakat atas berbagai bantuan kemanusiaan yang telah diberikan. Salah satu bentuk penghargaan tersebut datang dari seorang anak bernama Tari yang dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Gayo Luas AKBP Hirowo atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada warga terdampak. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribtu Zulhami Abdi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Personel Polres Gayo Luas mendapat apresiasi dari masyarakat atas berbagai bantuan kemanusiaan yang diberikan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Kehadiran polisi di tengah warga terdampak dinilai sangat membantu proses pemulihan dan memberikan rasa aman. Berbagai aksi sosial dilakukan mulai dari evakuasi warga, pendistribusian bantuan logistik, hingga pelayanan kesehatan dan trauma healing bagi anak-anak. Langkah cepat dan responsif ini menjadi bukti nyata kepedulian aparat terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Salah satu bentuk apresiasi datang dari seorang anak bernama Tari yang dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Gayo Luas AKBP Hirowo atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada warga terdampak banjir. Masyarakat pun mengaku bangga atas kinerja personel Polres Gayo Luas. Aksi humanis ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. Dari Humas Polres Gayo Luas, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV.